Gerald Friedenberg panggil pemain jangkung masuk skuad timnas Indonesia U23. Penantian Lauren Ulrich eligible bela timnas Indonesia terjawab. Malaysia obral paspor naturalisasi sampai telan ludah sendiri. Hal yang wajib diwaspadai skuad Garuda di ronde 4. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Malaysia obral paspor naturalisasi sampai telan ludah sendiri. Lain dulu, lain sekarang. Publik sepak bola Malaysia saat ini tengah menjadi pemuja naturalisasi pemain keturunan. Ibarat kata, dampak kemenangan timnas Malaysia atas Vietnam dengan skor 4-0 di kualifikasi Piala Asia 2027 begitu terasa. Kemenangan yang diraih setelah 11 tahun hanya menelan kekalahan dari Vietnam berkat naturalisasi pemain. Seperti yang diketahui, terdapat 9 pemain naturalisasi dari starter yang diturunkan Harimau Malaya kala menghadapi The Golden Star Warrior, termasuk pemain-pemain dari Amerika Selatan seperti Brazil dan Argentina yang tiba-tiba punya keturunan Malaysia. Tak heran jika publik Malaysia kini lupakan jati diri. Mereka yang dulunya gemar mengejek Indonesia karena naturalisasi pemain, kini berlagak seperti pemuja nomor 1 para pemain naturalisasi yang dimiliki, bahkan sampai menyentuh moral. Para pemain naturalisasi diklaim telah berhasil mengangkat kembali moral sepak bola Malaysia. Bagi Malaysia, hasilnya sudah terlihat. Performa di lapangan membuktikan bahwa strategi naturalisasi terstruktur semakin membuahkan hasil. Kemenangan besar atas Vietnam tak hanya meningkatkan moral Harimau Malaya, tetapi juga mengubah persepsi sepak bola regional. Tulis makan bola. Pernyataan ini dilontarkan media Malaysia tak lama setelah beberapa waktu lalu mengejek naturalisasi Emil Laudero Mulyadi. Bahkan, akun TikTok Pala Tahu Bola sempat mengejek naturalisasi Emil Laudero dengan unggahannya. Mereka menyinggung mahalnya paspor Malaysia jika hanya untuk pemain naturalisasi. Selain itu, juga mengejek mudahnya Indonesia memberikan paspor kepada para pemain keturunan. Padahal, kabar terbaru menyebutkan Malaysia sudah mendata 37 pemain keturunan Argentina untuk dinaturalisasi. Kemenangan melawan Vietnam seolah membuat mereka sudah menghadapi rintangan beratnya di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal yang wajib diwaspadai skuad Garuda di ronde 4. 1. Fisik. Tim asuhan Patrick Kluivert itu wajib berbenah sebelum bertarung di ronde keempat nanti. Ada sederet pekerjaan rumah yang mesti dibenahi, terutama terkait fisik para pemain yang sejauh ini masih kedodoran. Apalagi pada 2 pertandingan away terakhir putaran ketiga, timnas Indonesia menelan kekalahan sangat telak dari lawan-lawannya. Di permak Australia dan Jepang, Sintayong, yang notabene mantan pelatih skuad Garuda juga berpesan agar Patrick Kluivert menggarisbawahi faktor penting ini. 2. Antisipasi keunggulan lawan. Sebaliknya, tim-tim yang berasal dari negara Timur Tengah dikenal memiliki kualitas fisik yang tangguh dan postur tubuh tinggi besar. Kondisi tersebut sudah semestinya diantisipasi oleh jajaran tim pelatih. Sepanjang putaran ketiga lalu, timnas Indonesia memang begitu kepayahan saat tandang ke markas lawan. Dari 5 laga, tim Garuda hanya mampu memetik 2 imbang dan 3 kalah. 3. Pembagian grup. Nantinya, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing diisi 3 tim. Pemuncak dari masing-masing grup otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara 2 tim runner-up bakal saling berhadapan 2 kali, dengan pemenangnya berhak untuk mewakili Asia dalam playoff global melawan tim Afrika, 1 lagi dari Amerika Selatan, serta Oseania dan 2 dari CONCACAF. Gerald Friedenberg panggil pemain jangkung masuk skuad timnas Indonesia U23. PSSI resmi mengumumkan daftar nama-nama pemain yang akan masuk dalam daftar pemusatan latihan timnas Indonesia U23 jelang ajang ASEAN U23 Championship 2025 mendatang. Sang pelatih, Gerald Friedenberg, telah percaya kepada kualitas 30 penggawa Garuda muda yang dipanggil. Menariknya, dalam pemanggilannya pemain ke skuad timnas Indonesia U23 kali ini, Gerald Friedenberg memutuskan hanya memanggil 1 pemain naturalisasi ke skuad Garuda U23 yakni Jens Raven. Jens Raven sendiri juga menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia U19 yang sukses meraih gelar juara ASEAN U19 Boy Championship 2024 yang digelar di Indonesia beberapa waktu lalu. Di skuad timnas Indonesia U19 dan U20, Jens Raven menjadi andalan di lini depan dengan sukses mencetak 8 gol dari 17 laga bersama skuad Garuda. Tidak heran, saat ini pemain yang kini membela klub FC Dordrecht di Liga Belanda tersebut dipercaya masuk ke skuad timnas Indonesia U23 kendati masih berusia 19 tahun saat ini. Menariknya, Gerald Friedenberg juga memanggil beberapa nama langganan seperti Dava Fasya, Doni Tripamungkas, Muhammad Ferrari, Arhan Fikri, dan Hoki Caraka yang juga merupakan alumni dari timnas Indonesia U23 di era Piala Asia U23 2024 silam. Nama-nama berpengalaman tersebut akan saling bahu-membahu dengan nama-nama pemain jebolan timnas Indonesia U20 seperti Cahya Supriyadi, Kadek Arel,
Muhammad Al-Fahrezi Buffon, Todi Firmansyah, dan Victor Detan. Tentunya diharapkan kombinasi pemain muda dan pemain syarat pengalaman tersebut bisa memberikan hasil yang cukup baik bagi timnas Indonesia U23 nantinya. Gerald Vandenberg sendiri antusias menyambut ASEAN U23 Championship yang dulunya bernama Piala AFF. Asisten Patrick Kluivert itu sangat menunggu-nunggu turnamen tersebut dan janji akan memberikan hasil yang terbaik bagi timnas Indonesia U23. Penantian Lauren Ulrich eligible bela timnas Indonesia terjawab. Perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlanjut ke tahap berikutnya. Anak asuh Patrick Kluivert lolos ke round 4 dan akan menghadapi tim yang didominasi dari Timur Tengah, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Irak menjadi batu sandungan tersendiri bagi tim Merah Putih. Maka dari itu, timnas Indonesia bisa menambah kekuatan dengan memproses satu pemain keturunan. Menariknya, ada pemain yang eligible bakal punya peran krusial di lini tengah skuad Garuda. Adalah Lauren Ulrich yang merupakan gelandang serang. Ia merupakan pemain muda potensial dan eligible memperkuat timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan dari Surabaya. Informasi tersebut dibagikan oleh Instagram @GarudaSquad yang menyebutkan Lauren Ulrich diketahui memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Sang kakek disebutkan lahir di Surabaya, Jawa Timur. Lebih dari sekedar keturunan, latar belakang keluarga Lauren ternyata juga erat kaitannya dengan dunia sepak bola. Sang ayah yang bernama Sven Traorbe merupakan mantan pemain sepak bola profesional di Jerman. Posisi yang pernah diembannya adalah penyerang atau striker, yang menunjukkan bahwa darah sepak bola memang sudah mengalir dalam keluarga ini.